Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini Ibu ketemu dengan bulan Rajab, masih diberi panjang umur sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Astaghfirullahaladzim. Innahu kana ghafara. Ya Allah, alhamdulillah. Ini bulan Rajab, sayang anak-anakku, sayang semuanya, saudara-saudaraku, bertepatan dengan adanya pemilu ini bulan Rajab. Marilah bulan Rajab ini kita isi dengan banyak membaca istighfar. Karena apa? Bulan Rajab ini adalah bulan untuk menanam. Besok bulan Syaban adalah menuai, bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan panen. Kalau kita bulan Rajab ini tidak menanam, nanti kita tidak akan bisa menuai, tidak akan bisa panen yang banyak. Biar kita bisa menanam yang banyak itu, kuncinya hari ini kita harus bisa mencintai Allah dan Rasulullah di atas segala-galanya. Seperti gini, kalau kita punya anak seperti apapun, karakter anak seperti apapun tuh tetap kita pelihara, tetap kita jaga, tetap dilindungi, jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak enak. Lah, kalau kita benar-benar menjadi hamba Allah yang baik itu, kita biar bisa mencintai Allah dan Rasulullah itu kuncinya pertama itu tidak boleh merasa lebih baik dari yang lain. Terus yang kedua, kita harus selalu, kalau kita diberikan ujian sabar, diberi ujian tidak enak harus sabar, diberi ujian enak harus bersyukur. Kalau kita dalam keadaan seperti apapun tetap sabar, tetap bersyukur, nanti insya Allah tiba-tiba cinta Allah dan Rasulullah SAW itu akan tumbuh di hati kita. Terus kita berusaha benar-benar membersihkan hati. Karena kalau saya nilai-nilai dari kejadian-kejadian hari ini, sebetulnya kunci kebahagiaan itu memang cinta Allah dan Rasulullah SAW itu penting. Dunia pun sangat penting, apalagi di akhiratnya sangat penting. Karena apa? Kalau kita meninggal pun kalau belum mempunyai cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW itu sangat tidak enak. Karena apa? Itulah kunci kebahagiaan. Jangan sampai mengalahkan kita kepada cinta, kepada harta, kepada dunia, kepada siapapun. Ya, nikmat yang pertama dan utama itu kan kita harus iman Islam tuh yang disyukuri. Yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah kesehatan. Umur panjang ini diberi sehat ini, marilah benar-benar bulan Rajab ini diisi. Siapa tahu, nggak tahu kapan kita kematian datang, besok masih tahu atau enggak tuh nggak tahu. Maka ini masih, kalau hari ini masih diberikan panjang umur, ketemu bulan Rajab, ayo benar-benar kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Ya, yang pertama itu tadi sudah saya berikan, ya, tidak merasa lebih dari yang lain. Yang kedua tadi itu, yang ini yang harusnya betul-betul kita sadari itu dari makanan. Kita harus benar-benar hari ini berusaha mencari makanan yang halal biar mendapatkan keberkahan. Nah, hari ini kita benar-benar berusaha mencintai Allah. Sesungguhnya gini lah, sesungguhnya kebahagiaan itu adalah apabila hati sudah bisa mencintai Allah, Rasulullah SAW di atas segala-galanya, bersyukur, bersolawat, mudah memaafkan, melakukan kebaikan, koreksi diri, segera mohon ampun, prasangka baik kepada Allah, dan jangan pernah menyimpan apa-apa yang tidak pernah dibawa mati. Terutama kita prasangka baik, kita harus ridho dengan apapun yang telah diberikan Allah selama di dunia. Memang dunia ini bukan tempat kita tinggal, jadi tempat ujian. Jadi dunia ini bukan tempat kita enak, ini adalah tempat kita berperan melakukan sesuatu biar mendapatkan kebanyakan amal. Tapi jangan pernah berharap amal itulah yang menolong kita. Hanya rahmat Allah, pertolongan Allah lah kita bisa menjadikan berbuat kebaikan, meninggalkan maksiat. Itu rahmat dan pertolongan Allah. Dan itu rahmat pertolongan Allah dan syafaat Rasulullah
dan selalu berharap diampuni Allah. Kalau kita diampuni Allah di dunia sudah enak, apalagi nanti di akhirat. Hari ini yang ingin memberikan dalam bulan Rajab ini setelah maghrib bisa membaca kulhu 11 kali, kul huwallahu ahad 11 kali, atau surat al-ikhlas itu 11 kali. Ada sholat 20 rakaat setelah maghrib. Ada, kalau keberatan itu semua bisa melakukan sholawat minimal 10 kali setelah maghrib dalam bulan Rajab ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Hari ini memang kita adalah yang kita cari adalah bahagia dunia akhirat. Karena apa? Kalau kita tidak mendapatkan kebahagiaan itu rugi kita kalau masih diberi hidup. Terus berusaha mencari. Kalau kita belum bisa melakukan semua yang saya katakan tadi, selalu bilang begini, ya Allah, berilah aku petunjuk, rahmat, ridho, ampunanmu ya Allah. Itu ada pengalaman seseorang tuh karakternya masih kurang bagus, terus saya beri catatan itu, dibaca terus sampai alhamdulillah beliau hafal. Setelah hafal tuh alhamdulillah di akhir hayatnya itu, 1 hari sebelum kematiannya, sebelum tinggalnya meninggalkan dunia ini, bisa membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Setelah itu wes nggak bisa bicara, nggak bisa apa, akhirnya malamnya itu beliau meninggalkan dunia. Itu seperti itu. Pokoknya kita selalu mengharapkan petunjuk, rahmat, ridho dan ampunan Allah itu selalu disebutkan, nanti biar bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan, meninggalkan kesalahan-kesalahan. Yang ini terpenting hari ini, kalau kita memang ingin mendapatkan kebahagiaan benar-benar, itu syaratnya 1, kita harus benar-benar punya iman. Imannya jangan pernah salah. Yang kedua, selalu dzikrullah, selalu mengingat Allah. Mengingat Allah itu tidak hanya di lisan loh ya. Di lisan itu ya boleh, ini bertahap bisa masuk ke kalbu. Kalau kita sudah bisa mengingat Allah di hati, di kalbu, dengan la ilaha illallah, shollallahu alaihi Muhammad, subhanallah, dan yang lain-lain itu di hati, sambil mengerjakan sesuatu pekerjaan selalu ingat Allah dengan dikir-dikir itu tadi. Tapi cuma di hati, lisannya diam. Tapi kadang kalau boleh ya lisannya bunyi, hatinya mengartikan. Kalau bisa, pokoknya nomor 1 tuh iman. Kalau ingin bahagia dunia akhirat itu harus punya iman. Imannya jangan salah, harus benar. Yang nomor 2 dzikrullah. Yang nomor 3 takwa, harus bisa menjauhi larangannya, mengerjakan perintahnya. Nomor 3. Dan nomor 4 itu cinta. Kalau kita bisa punya 4-4-nya itu, yaitu iman, selalu dzikrullah, selalu bertakwa, selalu cinta kepada semua hamba-hamba Allah, semua makhluk-makhluk Allah, semua cipta Allah, terutama cinta kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sudah Ibu, ini sebetulnya Ibu, ini saya pasrahkan kepada Allah. Dengan adanya pemilu yang hari ini, saya selalu mengajak bahwa pemilu itu sebetulnya kalau jujur kita akan mendapatkan keberkahan, kalau kita curang akan mendapatkan kesengsaraan. Tapi itu sulit ternyata. Saya dengar itu dari kampanye di sini, anak-anak itu ya banyaklah masalah ini, kelapar basol, yang ini yang itu. Ya mudah-mudahan ini dijaga Allah betul, dilindungi Allah. Ayo aku mengajak siapapun yang hari ini punya hak pilih, dipilih, jangan sampai tidak meluangkan waktu untuk memilih eman-eman, waktunya nanti sia-sia. Kita punya itu, kalau kita benar-benar sholatnya bagus itu pasti punya cinta, juga cinta tanah air. Cinta tanah air itu juga sebagian dari iman. Kita benar-benar mencintai tanah air Indonesia, yang kita harus bersyukur diberikan menjadi hari ini menjadi umat Rasulullah SAW itu benar-benar disyukuri. Menjadi umat Rasulullah itu bukannya merasa kita lebih baik dari umat-umat yang lain, tidak boleh. Kita harus bersyukur dan selalu mempunyai cinta kepada Rasulullah SAW, selalu mencontoh akhlaknya, selalu mencontoh perilakunya. Hari ini kita memang harus berdakwah itu dengan tidak boleh mengejek, tapi harus mengajak. Tidak boleh memukul, tapi harus merangkul. Hari ini itu sulit, karena situasi sudah keadaan seperti itu. Ibu, cuma saya serahkan kepada Allah semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah bagi kami Tuhan kami Allah, dialah sebaik-baik wakil yang membereskan semua urusan, dan dialah sebaik-baik pemimpin dan penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ayo seluruh rakyat Indonesia yang beragama Islam, jika ada kesempatan sering bacalah itu. Mudah-mudahan Indonesia benar-benar dijaga Allah, dilindungi Allah dari perpecahan siapapun. Mudah-mudahan Indonesia benar-benar mendapatkan pemimpin
yang benar-benar bisa mencintai Allah dan Rasulullah SAW, bisa sholatnya bagus, akhlaknya bagus, intelektual bagus, spiritual, emosionalnya bagus, semuanya bagus. Mudah-mudahan selalu dibimbing Allah, diberi petunjuk Allah dalam menjalankan menjadi pemimpin. Pemimpin ini adalah pemimpin berat, tanggung jawabnya dunia akhiratnya. Mudah-mudahan pemimpin 5 tahun ke depan benar-benar dibimbing Allah. Tapi tidak hanya pemimpin, seluruh rakyat Indonesia juga harus mendukung dengan selalu mentaati apa yang telah diputuskan oleh pimpinan atas. Itu benar-benar harus terima. Kalau memang kita tidak terima dengan keputusan dari atas, kita harus dengan sopan, lemah lembut memberikan suatu kritikan atau memberikan suatu usulan untuk negara, itu harus dengan lemah lembut. Jangan sampai ada yang ya Allah, demo-demo yang ngobong ban, yang ngobong apa, yang merusak-merusak, itu jangan toh sayang. Itu sangat merugi, Indonesia rugi, diri jenengan rugi semua. Ya mudah-mudahan ini yang terakhir saya titip, mudah-mudahan pemimpin negeri ini benar-benar, selalu saya ulang 3 kali ini mungkin, yang terpilih benar-benar menjadi orang yang amanah, yang tidak terpilih benar-benar menjadi orang yang legowo, jangan penggalih, benar-benar tetap menjadi tokoh di negeri ini yang tetap berprestasi, tetap memikirkan Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Pasti salah satu yang terpilih. Ya sudah, mudah-mudahan Ibu masih diberi panjang umur sampai bulan Ramadan besok ini. Kalau Ibu masih sehat, insya Allah akan buat lagi. Lah entah ini berapaan, nggak tahu. Pokoknya hari ini yang terpenting, hari ini kita selalu, ya ini Bu mau memberitahu kalau kita dalam sujud terakhir membaca doa 3 yang saya sebutkan di makam, yang itu, ya Allah berilah saya husnul khotimah, taubat nasuka sebelum kematian. Ya Allah zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku senantiasa di atas agamamu. Itu di hati, tidak diucapkan dengan lisan, di hati dalam waktu sujud, terus berduduk, terus atahiyat akhir, itu di hati, tidak boleh diucapkan dengan lisan, hanya di hati. Artinya kalau tahu bisa artinya, ya artinya paham apa yang dibaca itu. Ya sudah, ini Ibu banyak bicara, mudah-mudahan jika ada salah-salah kata kepada siapapun yang mendengarkan hari ini, mudah-mudahan Ibu dimaafkan, dan Ibu selalu memaafkan siapapun yang tidak senang dengan YouTube Ibu. Hari ini sebetulnya Ibu ini punya kisah nyata, dikatakan tidak begitu waras, itu juga ada. Mudah-mudahan nanti besok ada hikmahnya, nanti akan saya kisahkan nanti. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk Ibu untuk mengisahkan ini. Ya terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.